Assalamualaikum pemirsa, bersama saya Mama Saskia kembali hadir menjumpai Anda dalam program Sobo Sekolah. Pemirsa, kali ini saya berada di sekolah yang berada di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sekolah didominasi dengan warna hijau ini adalah SMP NU Sudirman Rogojampi yang berdiri sejak tahun 2021, artinya masih 2 tahun, dan juga SMK NU Sudirman Rogojampi yang berdiri lebih dulu, yakni tahun 2014 silam. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini akan kita kupas berbagai potensi, kegiatan, jurusan, profil, ataupun segalanya yang berkaitan dengan kedua sekolah ini. Namun yang menjadi keunggulan dari sekolah ini pemirsa di bidang penguatan agamanya. Pemirsa, berikut Sobo Sekolah untuk Anda. SMK NU Sudirman Rogojampi berada di Jalan Nasional Jalan Raya Banyuwangi Jember, tepatnya Jalan Raya Mangir nomor 100 Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak pagi, para siswa sudah mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Seperti yang ada di kelas APHP ini. Mereka mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Secara teori, memang mereka masuk kelas dahulu sebelum memasuki ruang lab untuk praktek. Di ruang lab, sesuai dengan keahliannya masing-masing, SMK NU Sudirman Rogojampi sekolah menengah kejuruan yang berstandar internasional dengan mengedepankan lulusan yang berakhlak mulia, luas pengetahuannya, memiliki keterampilan dan siap kerja, profesional, berjiwa wirausaha, serta berdaya saing global. Siang itu, siswa agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP sedang berpraktek di lab dengan membuat salah satu makanan yang banyak disukai masyarakat, yaitu pembuatan pentol bakso. Nah, siapa sih yang tidak suka bakso? Melihat peluang yang ada di pasar, maka SMK NU Sudirman Rogojampi membekali siswa-siswinya dengan keterampilan kuliner yang sangat memasyarakat ini.
ketinggalan keahlian lainnya yang juga sedang mengikuti pelajaran di sekolah, khususnya di dalam kelas, seperti keahlian teknik komputer jaringan atau TKJ, yang tampak sedang serius mengikuti pembelajaran teori di dalam kelas. Karena jurusan atau keahlian ini merupakan teknologi masa depan, yang jelas ramai dan banyak dibutuhkan oleh siapapun juga. Sehingga keahlian ini banyak diminati oleh siswa dan juga menjadi salah satu yang menjadikan kebutuhan komunikasi dan jaringan saat ini. Praktek dasar jaringan, membangun server, teknisi jaringan, data center, memperbaiki komputer, membuat jaringan, menyambung kabel fiber optik dan lain-lainnya merupakan bagian dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh keahlian teknik komputer jaringan. Mereka dituntut bisa menguasai berbagai perangkat komputer yang kini sudah menjadikan semacam perangkat yang hampir semua orang memakainya. Dan bahkan hingga ke rumah-rumah warga sekalipun, apalagi untuk kantor, sudah pasti komputer menjadi bagian wajib yang dioperasikan untuk jalannya perkantoran. Sedikit tentang sejarah berdirinya dari tahun 2014 sekolah ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi untuk sekolah ini awal berdiri itu 2014. Dulu 2014 kita masih menampung di sekolah lain. Nah, alhamdulillah dari yayasan kami ini mensupport mulai tahun 2015 ini sudah membangun langsung untuk gedung yang ada di Mangir ini. Ya, akhirnya kita sudah berdiri sampai di sini berlantai 3. Dulu awal ini masih jurusannya 2. Ya, awal pembukaan ini jurusan di teknik TKR, teknik kendaraan ringan, sama di TKJ, teknik komputer dan jaringan. Nah, terus setelah itu pada tahun 2016 ya ini sudah ada jurusan APHP, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Ya, jadi untuk di sekolah kami ini di SMK NU Sudirman Rogo Jambi ini kita mempunyai 3 jurusan ya, ada TKR, ada TKJ, ada APHP. Dan alhamdulillah untuk kemarin ini kita sudah menambah di mulai tahun 2023-24 di tahun ajaran baru besok kita sudah membuka jurusan baru yaitu jurusan Tata Busana. Ya, Tata Busana sudah fix. Kemarin kita sudah divisitasi oleh tim dari Dinas Provinsi ya untuk mendirikan jurusan baru ini. Ya, untuk saat ini jumlah siswanya ada berapa? Untuk saat ini jumlah siswa kita di sini ada 209. Dan alhamdulillah. Terus untuk kegiatan di sekolah ini kita setiap hari kita mulai, jadi ada kegiatan unggulan, ada madrasah diniyah. Jadi kita mulai jam 6. Ya, jadi anak-anak ini mulai datang jam 6 ini nanti akan mengikuti kegiatan madrasah diniyah ya semi pesantren. Nah, kita walaupun di sini NU tapi belum ada pesantrennya. Dengan harapan ke depan ini ada pesantren. Makanya kita memulai dengan madrasah diniyah ini dulu. Ya, ini kegiatannya kita mulai jam 6 sampai jam 7 ini kegiatan diniyah. Setelah itu nanti kita doa bersama yang ada di halaman, baca Asmaul Husna, dan di situ adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu pembelajaran sampai jam 2 ya, sampai jam 2 siang. Ya, setelah itu nanti dilanjutkan kegiatan ekstra dari anak-anak, bakat minatnya anak-anak itu. Baik, berbicara tentang ekstra, di SMK NU Sudirman ini ada ekstra apa saja, Pak? Di SMK NU Sudirman Rogo Jambi ini ada ekstra. Kalau yang ekstra wajib itu ada PMR sama pramuka. Nah, terus untuk yang tidak wajib ini nanti sesuai dengan pilihan anak-anak, okay? Jadi di situ ada ada silat, pencak silat kita pakai karena di NU kita pakai pagar nusa. Setelah itu ada tari, setelah itu ada hadrah ya. Di festival alhamdulillah kita sudah sudah berikan itu. Setelah ada futsal, ada bulu tangkis, olahraga itu, dan masih banyak lagi yang tari itu tadi. Ya. Melihat bakat minat dari siswa Bapak sendiri, yang paling diminati ekstra apa, Pak? Yang paling diminati ini emang paling banyak satu ada di futsal. Ya. Di futsal
Setelah itu ada di di pencak silat, kadang itu juga agak banyak juga di situ. Tapi yang paling banyak, yang paling diminati adalah di futsal anak-anak, tapi termasuk cowok. Dan volley ini juga ada, volley juga, itu juga lumayan banyak yang ada di sini. Apa memang didominasi dengan siswa cowok begitu? Ya, untuk yang di sini ini didominasi untuk siswa cowok karena jurusannya teknik semuanya. TKR itu pasti nggak ada cewek yang masuk di situ. Terus saya itu aslinya ya nggak apa-apa cewek masuk di situ, tapi kan cewek ketika masuk di otomotif dan yang lainnya ini masih jarang, Mbak. Jadi ini masih rata-rata cowok. Kemarin pun aslinya ada 2 tapi ya minder akhirnya nggak jadi, akhirnya semuanya cowok. Dan TKJ pun juga banyak cowoknya dan paling banyak itu di APHP. Makanya nanti dengan harapan Tata Busana ini bisa mengimbangi. Tata Busana pasti nanti peminatnya ada cewek. Ya, nanti di situ. Pak, kalau kita berbicara tentang keunggulan, setiap sekolah pasti berbeda-beda ya Pak ya. Nah, yang dimiliki dari SMK NU ini keunggulannya seperti apa? Atau program keahlian ya, kalau di SMK ya? Ya, kalau di sini tadi kan ada program keahlian. Untuk program keahlian di sini tadi kita sementara masih ada 3 kan. Ini cuma di TKJ kita di situ ada program unggulan di situ adalah pembuatan robot. Robotik itu ya, akhirnya robotik dari mobilan itu ada robotik yang sudah tanpa supir bisa, itu namanya robotik itu. Setelah itu di TKR ini ada ada belajar mengemudi ya, jadi anak-anak yang karena TKR kan teknik kendaraan ringan jadi identik dengan mobil. Nah, dan anak-anak ketika di SMK sendiri ini adalah ketika lulus dari SMK ini sudah siap kerja. Ya, jadi apapun di sini kita lebih banyak, kalau di SMK ini berbeda dengan lain, pasti banyak ke praktek dan yang lainnya. Ya, karena nanti biar siap untuk kerja ketika lulus dari sini. Nah, di TKR itu mempunyai program unggulan belajar mengemudi. Jadi anak lulus ini sudah bisa mengemudi lah minimal nanti ke situ. Luar biasa ya Pak ya. Jadi keagamaannya juga luar biasa, keahliannya juga luar biasa. Ya. Pak Bahrul ini termasuk kepala sekolah yang milenial, tentunya banyak inovasi dan juga karya ke depan Pak, agar orang tua tidak ragu lagi untuk menyekolahkan anaknya di SMK NU. Mungkin harapan ke depan apa yang akan, atau inovasi apa yang akan diciptakan ke depan? Ini kalau kita dalam berinovasi untuk ke depan, ini mulai dari agama karakter, ini kan pembentukan karakter dari anak-anak ya. Jadi ini kita bisa mendongkrak dari kegiatan tadi, inovasi dari Madinnya tadi, yaitu salah satunya kan ada ada Madin situ, emang kita lebih mengunggulkan gimana anak-anak bisa baca Al-Quran, akhlak pada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak yang lebih tua dan yang lainnya, ini bisa diajarkan semuanya. Dan insya Allah nanti ke depan kita akan membuka program tahfidz ya, jadi nanti yang mungkin nanti ketika ada yang tahfidz, insya Allah kita akan dapat beasiswa, karena kita di sini ada beasiswa prestasi, ada beasiswa tahfidz, ada beasiswa kita di sini yatim piatu, ini kita ada beasiswa semuanya. Jadi itulah yang kita harapkan nanti ke depan yang ada di sini, dan inovasi-inovasi nanti dengan kegiatan-kegiatan yang ada ini kita kembangkan lagi. Jadi nanti biar di sini nanti di sini ada yang namanya BKK, Bursa Khusus. Jadi jangan khawatir ketika nanti anak di sini lulus dari sini akan dibimbing gimana anak-anak yang ingin kerja langsung kerja, ingin kuliah, minta kita juga akan sediakan fasilitas bagaimana anak ini bisa sampai pada beasiswa dia kuliah gratis di negeri ya. Itu untuk dari kami, itu program-program ke depan yang saya harapkan nanti bisa lancar dari situ. SMK NU Sudirman memiliki 3 keahlian dan 1 lagi yang akan dibuka keahlian baru. Keahlian yang ada yaitu teknik komputer jaringan atau TKJ, agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP, teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, serta 1 keahlian yang akan dibuka adalah keahlian tata busana. Seperti yang ada di lab teknik kendaraan ringan atau TKRO, siswa terlihat sedang mempraktekkan dan membongkar mesin mobil. Ada beberapa bagian siswa yang sedang mengerjakan transmisi, ada juga yang sedang mengerjakan praktek pada bodi standar. Juga ada yang sedang berpraktek kelistrikan pada mobil, karena pada tahapan lab ini, siswa memang dituntut siap praktek.
Ada juga wadah ekskul untuk siswa SMKNU Sudirman Rogo Jampi ini. Seperti bulu tangkis, voli, futsal, pencaksilat, PMR, hadrah, pramuka, dan tari. Bahkan sudah berhasil meraih kejuaraan seperti juara 1 tenis meja tingkat kabupaten, juara 3 yogurt innovation se-Jawa Bali, juara 2 lomba kompetisi siswa tingkat kabupaten bidang food teknologi, sedangkan kegiatan lainnya seperti kelas meeting, hari santri, Hall Syekh Abdul Qadir Jailani, melaksanakan kurban saat Idul Adha, konseling, kontes robot antar sekolah, LDKS OSIS, lomba hias bunga telur, manakiban, upacara Hari Kesaktian Pancasila, rutinan sholawat, serta rutin Jumat ibadah. Dan setiap saat usai sekolah selalu dilakukan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan siswa pada saat istirahat agar tidak keluar saat membeli makanan, maka di SMKNU Sudirman Rogo Jampi juga ada kantin yang terlihat bersih dan banyak diminati siswa. Berada dalam satu lokasi kompleks yang sama adalah SMPNU Sudirman Rogo Jampi yang juga berada di Jalan Raya Mangir 100 Rogo Jampi. Siswa sebelum masuk sekolah ada pembelajaran diniyah yang dilakukan di halaman luar sekolah. Karena di lingkungan sekolah, khususnya di wilayah Rogo Jampi ini, merupakan daerah yang seni budayanya sangat terjaga. Maka di sekolah ini pun memiliki perangkat gamelan untuk latihan siswa. Selain itu, ada juga kegiatan seni tari, yang bahkan sudah sering mendapatkan undangan untuk mengisi acara. Juga kegiatan silat yang sering mengikuti kompetisi dan kejuaraan silat. Bahkan, menggambar sketsa juga dilakukan oleh siswa. Juga berkelompok mengerjakan pelajaran dengan menghadapi laptop bersama-sama. Pemirsa, saat ini saya berada di samping Kepala Sekolah SMPNU Sudirman Rogo Jampi, Bapak Hasyim Asyari. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, harus selalu sehat ya. Pemirsa, kalau kita lihat ini kepala sekolahnya milenial,
biasanya milenial itu identik dengan inovasi dan juga karya yang luar biasa begitu ya. Mungkin sebelum kita membahas nanti tentang inovasi ataupun karya-karya yang sudah ada, ini mungkin pemirsa JTV ingin tahu sebenarnya sejarah sebelum berdirinya SMP NU ini seperti apa? Oke, jadi SMP NU Sudirman ini dinaungi oleh Yayasan Ahlussunnah Wal Jamaah. Dalam Yayasan Ahlussunnah Wal Jamaah ini ada 2 lembaga, SMK sama SMP. Dan yang pertama berdiri adalah lembaga SMK NU Sudirman Rogo Jambi. SMP ini berdiri, kita pengajuan izinnya itu tahun 2020. Terus izin operasional turun tahun 2021. Nah, itu mulai dari pendirian dari SMP NU Sudirman sendiri. Terus untuk perjalanan berarti sudah 2 tahun ini kita berjalan. Ya, berarti belum ada siswa yang kelas 3 begitu Belum. Ya? Kita masih kelas 7 sama kelas 8. Baik. Bisa diceritakan kembali ke pemirsa tentang program ataupun kegiatan yang ada di SMP NU Sudirman ini? Oke. Jadi di SMP NU Sudirman ini karena kita generasinya muda, guru-guru kami pun muda-muda semua, kita membuat sebuah inovasi pendidikan sesuai dengan minat bakat dari siswa. Kita melihat dari SDM sekitar yang masuk ke sekolah SMP NU Sudirman. Dan kita lihat ternyata banyak mungkin dari segi talenta-talenta mereka yang cocok untuk kita terapkan. Jadi di SMP NU Sudirman ini kita berkolaborasi antara keagamaan dan juga bahasanya formal dan non formal lah. Seperti kalau di SMP NU Sudirman kita mempunyai kegiatan yang rutin setiap pagi setelah anak-anak datang ini kita laksanakan sholat duha. Setelah sholat duha kita lanjut untuk hari Senin dan Rabu kita gunakan program Madin. Madin ini madrasah diniyah yang di dalamnya kita belajar tentang Al-Quran, fikih dan akhlak. Kemudian khusus untuk hari Kamis kita gunakan untuk program unggulan. Sedangkan program unggulan ini ada bahasa Arab, bahasa Inggris, public speaking, kemudian ada pelajaran yang lain yang ini mungkin anak-anak tidak minat dalam 3 hal tadi, kita sendirikan untuk pendalaman terkait keagamaan. Oke. Terus untuk ekstranya sendiri, nah itu tadi yang saya sampaikan bahwasanya kita melihat dari SDM, ekstranya kita ada sepak bola, kemudian ada tari, kemudian ada gamelan, nah ini gamelan seni, kemudian hadroh, kemudian qiraah, dan ada juga media. Jadi kita kembangkan media yang ada di sini. Oke. Kalau melihat dari minat dan bakat daripada siswa-siswa yang saat ini bersekolah kelas 7 dan kelas 8, itu paling banyak di ekstra apa? Oke, yang paling banyak ini ekstra sepak bola karena anak-anak suka sepak bola. Tapi ya yang lain juga banyak seperti tari karena daerah Mangir, Alian, Wonosobo kan kesenian. Kemudian kita kolaborasi dengan gamelan, ini yang terbaru. Bahkan kita ini bukan kita yang menyediakan, tapi dari wali murid yang datang ke kita menyampaikan, Pak gimana kalau di sekolah sini kita tambahi dengan gamelan. Saya pun langsung merespon dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Berarti tidak semata-mata ini adalah perintah dari sekolah, Oke, jadi tetap berkoordinasi dengan wali murid setempat begitu ya. Baik, tetap menampung aspirasi-aspirasi daripada wali murid dan juga siswa tentunya ya. Baik Mas, terakhir untuk harapan ke depan, dan ini tentunya kan masih 2 tahun nih, untuk meyakinkan para siswa yang ingin melanjutkan jenjang ke SMP dan juga para orang tua agar tidak ragu lagi untuk memilih SMP NU, kira-kira apa yang akan dikeluarkan lagi dari SMP NU? Oke, jadi SMP NU Sudirman ini harapan kami bagaimana anak yang lulusan dari sini bukan hanya paham dalam segi pelajaran dan kegiatan-kegiatan yang lain, tapi dibekali dengan iman dan takwa. Makanya kita buat program Madin itu untuk membekali akhlak dan ubudiyahnya, kegiatan keagamaannya ketika di masyarakat. Makanya itu adalah program pertama. Kemudian yang pembekalan yang selanjutnya adalah bagaimana siswa ini bisa berperan penting di masyarakat. Seperti kita membuat program unggulan public speaking, ketika mereka sudah lulus, mereka bisa seperti menjadi MC ataupun pidato dan sebagainya, seperti itu. Pemirsa, akhirnya usai sudah program Sobo Sekolah pada hari ini. Semoga SMP NU Sudirman Rogo Jampi dan juga SMK NU Sudirman Rogo Jampi bisa menjadi referensi bagi peserta didik ataupun orang tua yang ingin bersekolah ataupun menyekolahkan putra-putrinya. Akhirnya saya Mema Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program Sobo Sekolah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.